Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita terdiri atas 3 komponen, yaitu jasad atau fisik, yang kedua jiwa atau psikis, yang ketiga ruh atau rohaniah, di mana ketiga komponen ini berpotensi terkena serangan penyakit atau gangguan, baik gangguan dari dalam maupun gangguan dari luar, baik bersifat medis ataupun non medis. Ketika terkena serangan penyakit atau gangguan yang bersifat medis, maka pengobatannya harus yang logis dan ilmiah. Dan ketika mendapat serangan penyakit atau gangguan yang bersifat non medis, maka tidak bisa kita menggunakan pengobatan yang medis, baik itu yang ilmiah maupun logis. Harus kita gunakan pengobatan yang bersifat non medis. Disinilah peran ruqyah syariah diperlukan untuk menentukan apakah serangan penyakit atau gangguan yang dialami oleh tubuh kita itu bersifat medis ataupun non medis. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap penyakit yang terjadi pada diri kita. Sahabat, oleh karena itu, agar kita tidak mudah terkena serangan penyakit ataupun gangguan yang bersifat medis ataupun non medis, maka kita harus memperkuat diri kita, memperkuat 3 komponen itu, baik itu jasad, mental kita, jiwa kita, ataupun rohaniah kita. Dalam hal ini ada 4 faktor yang menentukan kekuatan tubuh kita. Yang pertama adalah faktor jasmani atau fisik. Yang kedua, faktor nafsu atau emosi. Yang ketiga, faktor mental, psikis kita atau akal pikiran kita. Yang keempat adalah faktor spiritual, yaitu kekuatan iman dan kekuatan ibadah. Berapa persentase dari masing-masing faktor ini? Yaitu jasmani atau fisik itu 10%, emosi atau nafsu 20%, mental, psikis 20%, dan yang menempati faktor yang paling dominan adalah faktor spiritual, kekuatan iman dan ibadah. Oleh karena itu, marilah kita memperkuat keempat faktor ini. Wabil khusus dan yang terpenting adalah kita memperkuat faktor spiritual kita, memperkuat keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada rukun iman yang 6, dan memperkuat ibadah kita agar kekuatan spiritual ini menjadi faktor penentu, faktor utama, faktor yang paling besar yang akan memperkuat masing-masing faktor yang lain. Sehingga kalaupun ada kekurangan dari faktor-faktor yang lain, maka akan diperkuat oleh faktor spiritual ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sumber kekuatan kita. Ketika kita ingin terhindar dari serangan penyakit atau gangguan, baik itu gangguan medis maupun non medis, maka perkuat diri kita dengan keempat faktor itu. Wabil khusus perkuat dengan kekuatan faktor spiritual kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Aku qouli hadza, tsumma assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.